Selamat pagi Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah Jumat Agung untuk menghayati kematian Kristus yang telah menyerahkan diri dan berkorban bagi kita umatnya dengan pujian di bukit yang jauh, di Old Rugged Cross. Di bukit yang jauh, kulihat salib kayu yang dua dan
kasih Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari Jumat Agung Good Friday. Bersama-sama kita mengakui pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah, penjaga kita tidak akan terlelap. Bersama-sama kita katakan, syukur bagi Allah Sang Pencipta kita. Tuhan penjaga kita, Dialah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Dialah yang menjauhkan kita dari segala rancangan kecelakaan dan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama, terpujilah nama Tuhan penjaga kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tuhan beserta engkau. Jemaat dipersilakan dulu. Mungkin bisa ditambah satu bangku di sebelah Om ini, bisa satu bangku di sebelah Ibu Magda, bisa satu bangku dan amplop. Oh iya, ini masih ada. Nanti bisa geser ke bukan bak duduknya. Iya, puji Tuhan. Silahkan ditambah bangku satu supaya bisa anak yang kita lanjutkan dengan menyanyikan pujian Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih.
What though my Lord has suffered, was all for sinners' gain. Mine was the transgression, but thine the deadly pain. Lo, here I fall, my Savior, this I deserve thy place. Look on me with thy face, oh, save to me thy grace. Renungan firman Tuhan pada ibadah hari Jumat Agung ini diambil dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, the 7 last word of Christ on the cross. Dan kami akan membawakannya secara bergantian. First Stephen Haryanto, then first, then second saya, dan demikian selanjutnya. Untuk perkataan yang pertama, saya persilakan Pendeta Haryanto. There'll be a translation, English translation on the screen. So for those who can't speak Indonesian, you can have a look through the screen. But before we listen to this sermon, let us bow down our head and pray. Let's pray. Dear Heavenly Father, we come before you when we have seen what Jesus done for us. This is really painful, and this is very sorrow, Father, that we can feel right now. Because if we are in the place of Jesus, truly, Father, we can't do the same thing as Jesus did. Heavenly Father, as we commemorate the words of Jesus, the last words, 7 last words of Jesus on the cross, help us to meditate about your suffering and understanding how much you love us, and that's why you sacrifice your own life for the sake of us. We pray these things in Jesus' name. Amen. Kata yang pertama, Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat atau lakukan. Saudara, sesungguhnya Allah berhak mengirimkan tsunami, bencana lain, karena memang dunia ini sudah penuh dengan dosa. Namun Allah tidak melakukannya. Sebaliknya, yang Allah lakukan, mengutus anaknya yang kekasih mati demi dosa-dosa kita. Saudara, Tuhan tidak melakukan hal itu, menghukum dunia. Malah sebaliknya, melalui Yesus, Tuhan telah menunjukkan pengampunannya kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, dengan cara yang sama, Tuhan juga memanggil saudara dan saya untuk mengampuni orang lain. Mengapa? Karena mereka tidak tahu quote-unquote apa yang mereka lakukan. Soal jika kita mengalami bahwa pengampunan itu ternyata memang sangat sulit dan sangat menyakitkan untuk kita mengampuni orang lain. Dan tentunya kita percaya, saudara, pengampunan yang sesungguhnya itu telah Yesus lakukan. Itu lebih menyakitkan dari apa yang kita bisa tanggung. Inilah pengampunan terbesar yang Yesus sampaikan kepada musuh-musuhnya yang telah mempermalukan dia, yang telah menyiksa dia, yang telah mengejek dia, yang telah menyalibkan dirinya. Dan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, tidak seperti orang lain
Yesus mempraktekkan apa yang dia khotbahkan sampai pada detik yang terakhir. Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah dan berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Dalam ucapan berbahagia. Dia juga mengatakan kita harus mengampuni tanpa ada batasannya. Jika kita juga ingin diampuni. Sesudah dikasih Tuhan, Yesus melakukan apa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Mengasihi para musuh. Yesus juga ingin kita melakukan yang sama. Mengikuti teladannya. Mengampuni orang yang menyakiti kita dan yang telah berbuat jahat kepada kita. Alasannya adalah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin ada benarnya saudara bahwa penindas Yesus tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun pada sisi yang lain harusnya mereka tahu. Harusnya mereka tahu persis apa yang mereka perbuat. Saya berikan 2 contoh. Pilatus itu sudah diberi peringatan oleh istrinya bahwa dia sedang menghukum orang yang tidak bersalah. Contoh kedua, orang-orang Yahudi juga tahu Yesus itu punya kuasa dan dia punya potensi menimbulkan revolusi kalau mereka tidak menghentikan Yesus. Jadi mereka harus tahu apa yang mereka lakukan. Dan tapi apa yang mereka lakukan, mereka mengabaikan sebuah kebenaran yang ada di hadapan mereka. Kenapa, saudara? Kenapa mereka mengabaikan semuanya itu? Sekalipun mereka tahu mereka lakukan yang salah, tapi mereka tetap lakukan karena ada ira. Ada rasa egois dalam diri mereka sendiri. Nah, kita melihat ada satu paradoks. Di satu sisi kita harus tanggung jawab sepenuhnya untuk pilihan kita ketika kita mau kembali kepada Tuhan. Tapi sisi yang lain, kalau Allah tidak menarik kita, tidak membuka balok di depan mata kita, yang menutup mata kita, yang menutup hati kita, kita tidak akan pernah mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Ini satu fakta, saudara. Jadi pengampunan diberikan bukan karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Mereka tahu persis. Tetapi karena mereka buta secara rohani. Itulah sebab Yesus berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka buta secara rohani. Sampai Allah itu sendiri yang membuka mata mereka, membuka hati mereka. Sampai kapan terakhir kali saudara merasa dipermalukan? Saudara merasa disakiti oleh seseorang? Kapan yang terakhir kali saudara ditempatkan dalam satu posisi yang membuat saudara tidak kuat lagi? Aduh Tuhan, saya udah gak tahan, aduh saya udah gak kuat lagi. Dan saudara merasa, saya gak mungkin keluar dari sini tanpa saya terluka. Pernah saudara merasakan hal itu? Apakah saudara mau melepaskan pengampunan saat ini juga, detik ini juga, hari ini juga? Atau saudara pikir ada butuh waktu? Butuh waktu untuk mengobati kesedihan, butuh waktu untuk menyembuhkan rasa sakit di hati. Tapi saya cuma berikan satu peringatan, hati-hati saudara. Jangan biarkan itu kemarahan berubah menjadi satu kepahitan. Meskipun saudara kita merasa diri kita ini udah benar, yang salah itu dia, yang benar itu saya. Tapi ikutlah teladan Yesus dan doakan mereka. Dan mungkin ini salah satu doa yang paling sulit yang pernah saudara atau kita panjatkan. Namun ingatlah ketika saudara merasa sulit, ingatlah dia yang tidak berdosa. Di dalam kematian yang tidak bisa ditolaknya, dia berkata, ya Allah, ampunilah mereka. Dari salib, menghadapi kematian, di balik semua rasa sakit menghadapi maut, keluarlah kata-kata, ya Allah, Father, please forgive them, because they don't know what they do. Bagaimana dengan saudara bersama? Apakah saudara mau mengampuni?
Saudara, setiap kali selesai firman Tuhan satu perkataan, kita menyambut dengan satu pujian singkat, bagian refrain atau ref dari pujian yang singkat yang sudah dipersiapkan. Mari kita nyanyikan pujian refrain dari pujian salibnya selamanya mulia. Perkataan salib yang kedua adalah dari Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luke 23 verse 42. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Ada 3 poin yang menjadi fokus dalam perkataan yang kedua dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama adalah hari ini, today. Yang kedua, engkau, you. Dan yang ketiga, bersama Yesus di dalam Firdaus, with me in paradise. Yesus tidak berkata besok, lusa, nanti. No, tidak. Itu semua tidak pasti. Yesus berkata hari ini, today. Dan ada penafsir yang mengatakan bahasa aslinya adalah hora, yang menunjuk bukan pada hari. Kalau Indonesia hora mirip dengan hari, tetapi menunjuk kepada bahasa Inggris the hour, waktu atau jam. Yang kedua, perkataan ini ditujukan kepada siapa? To whom? You, engkau. Siapakah engkau? Engkau, you, adalah penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Tidak jelas sebelah kanan atau sebelah kiri, tetapi salah satu dari penjahat yang ada di sebelah Yesus, yang berkata, Tuhan, ingatlah aku waktu engkau berada di dalam kerajaan surga. Engkau, you, adalah penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Dan yang Yesus katakan kepadanya adalah sebuah janji, a promise. Promise dari Tuhan Yesus. Jesus, the Son of God. Yesus yang adalah Allah, anak Allah. Pribadi kedua, anak Allah Tritunggal, yang tidak mungkin bohong, yang dijamin, guarantee, will be sure, pasti terjadi. Janji Tuhan itu adalah a sure thing. Ada seorang penafsir yang mengatakan, bukan sesuatu yang tidak pasti. Dan itu diberikan kepada orang yang paling jahat, tetapi yang sudah bertobat.
the most evil, given to the most evil person who had repented. Inilah janji yang diberikan kepada seorang yang juga diberikan atau dijanjikan kepada kita. Perkataan salib yang kedua ini adalah jaminan pengampunan dosa dan penebusan dari dosa bagi setiap orang yang berdosa, termasuk kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Amin. Mari kita menyanyi pujian Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai misi jadi putih bersih. Jesus paid it. Jesus paid it all. Kita akan mendengar perkataan Yesus di kayu salib yang kedua. Ketiga. Yaitu perkataan dari Tuhan Yesus, "Ibu, ini anakmu." Dan dia berkata kepada murid kekasih Yohanes, "Ini ibu." Saudara, Yesus tidak memanggil ibunya sebagai ibu, sebagai mama, tapi dia berkata, "I woman." Ya. Mungkin ini perkataan yang sangat janggal buat kita, perkataan yang tidak pantas dalam budaya kita. Namun di dalam budaya Tuhan Yesus itu wajar saja. Ketika ada seorang pria memanggil seorang wanita dengan cara seperti ini, alasannya panggilan formal, ya. Madam, this is panggilan formal. Karena mungkin yang Yesus katakan di sini ada maksud perkataannya ini sebagai wasiat formal yang berlaku dalam keluarga Yahudi. Karena sebentar lagi dia akan meninggalkan ibunya. Jadi perkataan formal yang disampaikan, ada wasiat formal yang disampaikan. Sebagai anak sulung Maria secara hukum, maka Yesus punya tanggung jawab atas kesejahteraan ibunya. Dan harus ada kepastian bahwa Maria ibunya itu bisa cukup makan, pangan dalam kondisi dia nanti sebagai janda. Itulah sebabnya Yesus mempercayakan Maria ibunya kepada pemeliharaan Yohanes muridnya. Dan Yohanes menjalankan tugas ini dengan serius. Sejak saat itu, murid ini menerima ibunya di rumahnya. Yohanes 19 ayat 27. Ketika saya merenungkan perkataan Yesus di salib yang ketiga ini, saya melihat betapa besar kasih Yesus kepada mamanya. Dalam kondisi yang menderita sekarang,
dalam terengah-engah setiap kali menarik nafas. Dia melihat ibunya, wanita yang selama ini menghiburnya, membalut semua luka, lebam. Mungkin waktu-waktu dia jatuh, waktu masih kanak-kanak. Dia ingat itu semua. Waktu kecil, saat dia beralih pulang ke rumahnya, bertemu ibunya, langsung dia dipeluk. Dengan kasih seorang ibu yang selalu mau melindungi, menghiburnya. Namun sekarang yang dia lihat di bawah kaki salib itu, hati ibunya sedang hancur. Ibunya sedang menangis, tetapi dia tidak bisa menghibur ibunya. Sekalipun hati Yesus tertuju kepada mamanya. Saudara, Yesus tidak tenggelam dalam kegalauannya sendiri, kekhawatirannya sendiri, keselamatannya sendiri, tapi dia tertuju justru kesejahteraan ibunya. Dia seorang janda. Tidak lama lagi dia dicap sebagai ibu dari si penjahat Yesus yang disalib itu. Hidup akan menjadi tidak mudah baginya. Melalui perkataan Yesus di kayu salib yang ketiga ini, ada dua pelajaran penting buat kita pelajari. Pertama, kita harus menyayangi orang tua kita, apapun yang terjadi. Terkadang orang tua kita mungkin salah paham. Orang kita juga seringkali tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Terkadang orang tua kita bisa menyakitkan hati kita. Yesus juga pernah merasakan sakitnya kesalahpahaman yang terjadi dengan pihak keluarganya, bahkan dengan mamanya, ibunya. Tampak jelas bahwa selama pelayanannya, keluarganya nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami siapa Yesus. Namun Yesus tetap mengasihi, selalu mengasihi mamanya, orang tuanya. Bahkan saat-saat menjelang kematian, dia tetap mengasihi. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita, apapun yang terjadi. Yesus memang menghormati orang tuanya dan dia menggenapi hukum Taurat sampai begitu detailnya. Dia katakan dalam hukum Taurat, hendaklah kamu menghormati ayahmu dan ibumu. Nah, topik menghormati orang tua ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Salah satu alasan mengapa hal ini penting karena kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru itu memerintahkan untuk kita hormat kepada orang tua kita. Perintah kelima, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Keluaran 20:12. Dan perintah ini harus ditanggapi secara serius. Bukan karena ini perintah Allah di perjanjian lama saja, tetapi juga kewajiban menghormati orang tua itu juga ditegaskan dalam perjanjian baru. Efesus 6 ayat 1-3. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena ini adalah perintah yang harus dipatuhi. Dan inilah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu di bumi. Oleh karena itu mencintai, menghormati dua hal. Mencintai, mengasihi, dan menghormati orang tua itu perintah yang gak boleh kita abaikan. Mengasihi, menghormati orang tua itu panggilan tertinggi, tugas terbesar yang kita hadapi dalam hidup. Pertanyaan, sudahkah kamu mencintai, kamu menghormati orang tua? Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut dengan pujian Yesus besar.
Perkataan Yesus yang keempat ada di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan keempat ini adalah penggenapan dari nubuat di Perjanjian Lama, Mazmur 22 ayat 1. Dan merupakan sebuah teriakan yang sangat amat mencekam serta menggetarkan orang-orang yang mendengar di sekitar. Bahkan bumi sampai bergoncang serta tirai bait Allah pun robek terbelah dua. Teriakan Yesus ini merupakan ungkapan betapa berat penderitaan yang Yesus sedang rasakan. Penderitaan sejak ia ditangkap, diadili, diejek, dihina, dan dianiaya, bahkan hingga dihukum, disalib di bukit Golgota atau Kalvari. Penderitaan yang puncaknya adalah ketika Allah Bapa yang Yesus kasihi, yang ia tahu juga mengasihinya, ternyata telah meninggalkan dia. Allah Bapa meninggalkan Kristus sebab saat ia berada di salib, Kristus sedang menjadi korban pengganti umat manusia yang berdosa, sedang menanggung murka Allah sebagai hukuman akibat dosa mereka. Itu sebabnya Allah Bapa tidak menjawab, apalagi menolong Kristus, putranya yang amat dikasihi, dan membiarkan Kristus disalib. Teriakan Yesus dalam bahasa Aram ini berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? My God, why have thou forsaken me? Teriakan ini menyatakan betapa besar murka Allah terhadap dosa, sekaligus menunjukkan betapa besar kasih Kristus kepada umatnya, termasuk saudara dan saya, kita semua. Firman Tuhan pun mengatakan bahwa Allah sendiri yang telah mengutus Kristus, anaknya yang tunggal, karena ia mengasihi umatnya. Ayat yang sangat kita hafal, kenal, dan hafal. Yohanes 3 ayat 16, John 3 verse 16. Itu sebabnya marilah kita bersyukur seraya menyambut kasih Allah yang begitu besar ini, supaya kita tidak binasa dan menerima hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Puji Tuhan. Amin. Mari kita menyambut sama-sama menyanyikan pujian salibnya, salibnya.
Yohanes 19 ayat 28. Aku haus. Apa maksud dan makna perkataan Yesus kelima ini bagi kita? Ada dua hal, saudara, yang kita boleh ingat. Pertama, ini adalah berbicara fisik kemanusiaan Yesus. Ketika Yesus berkata, aku haus, inilah sifat fisik manusia. Kita haus. Ini bukan sandiwara di kayu salib. Ini penderitaan fisik yang nyata, rasa haus yang sangat ekstrim, yang juga kita kenal saat kita juga mengalami haus. Ini pengalaman pribadi kita. Jadi firman yang kelima ini, aku haus, itu mengingatkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah mati sebagai manusia bagi kita dan bagi dosa-dosa kita. Yang kedua, pengetahuan Yesus tentang Alkitab atau kitab suci. Kata haus, saudara, mengingatkan kita bahwa Yesus itu tahu apa yang tertulis dalam nubuatan kitab suci mengenai penderitaan dan kematiannya, dan juga kesediaan Yesus untuk menggenapi setiap nubuatan akan penderitaannya, akan kematiannya dengan sepenuh hatinya. Tentu saja kita masih atau kita ingat akan ayat yang terkenal dalam Yesaya 53 ayat 12. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini 700 tahun yang lalu sudah dituliskan dan Yesus menggenapinya pada saat ada di kayu salib. Yesus tahu hal ini dan dia berulang kali mengatakannya. Begitu juga dengan tindakan Yesus meminta minuman. Ya, ketika dia haus, dia minta minuman, tapi dia nggak meminumnya. Dan ini juga didasari oleh pengetahuannya tentang kitab suci dan tekad untuk menggenapinya. Supaya apa yang tertulis di dalam kitab suci itu, Yesus berkata, aku haus, itu digenapi. Jadi Yesus tidak hanya tahu seluruh kitab suci, tetapi dia itu adalah firman kehidupan. Dan dialah penggenapan dari seluruh kitab suci. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Yesus bayar semua hutang dosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai emisi jadi putih bersih. Jesus paid it all. Jesus paid it all. All to Him I owe. All to Him I owe. Sin has made a crimson stain. Sin has made a crimson stain. He washed it pure as snow. He washed it pure as snow. Kita akan masuk dalam perkataan yang ketujuh. Tenang, sorry, saya kehilangan 100. Perkataan salib yang ke-6 ada di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Singkat saja, sudah selesai. Perkataan Yesus ini dikatakan di dalam bahasa Aram
Tidak semua perkataan catatan perjanjian baru itu dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi Yesus mengatakan ini dalam bahasa Arab, bahasa sehari-hari dialek dari Kristus, yaitu tetelestai, yang berarti sudah genap. Karena Yesus telah menggenapi misi kedatangannya ke dunia sebagai utusan Allah Bapanya. Tetelestai juga berarti sudah selesai, berarti sudah genap. Karena Yesus telah menyelesaikan karya keselamatannya yang Yesus kerjakan secara tuntas melalui menyerahkan nyawanya, melalui pengorbanannya menyerahkan nyawanya hingga mati di kayu salib. Tetelestai juga berarti sudah berakhir. Karena Yesus telah mengakhiri tugasnya untuk menanggung hukuman akibat murka Allah terhadap umatnya sampai akhirnya, yaitu kematiannya. Tetelestai juga adalah akhir dari rangkaian penderitaan serta penghinaan yang harus dialami oleh Kristus, sekaligus merupakan awal dari kemuliaan Yesus yang telah ditinggalkannya. Tetelestai pun berarti selesainya hukuman terhadap dosa umat manusia yang berdosa, karena tuntutan murka Allah telah digenapi oleh Kristus. Tetelestai juga merupakan akhir dari kehidupan lama umat Allah yang dibelenggu dosa, serta awal kehidupan baru yang bebas dari hukuman dosa berkat misi karya keselamatan yang telah digenapi oleh Kristus. Puji Tuhan. Marilah kita menjalani hidup kita dalam nuansa tetelestai, mulai dari sekarang hingga hidup kita pun berakhir, dan kita bisa berkata saat kita dipanggil pulang, tetelestai. Amin. Mari kita sambut dengan bersama-sama menyanyikan pujian Aku Berserah. Di slide tidak ada bahasa Inggrisnya, tetapi saya sudah berikan, mungkin ketinggalan di slide, tapi di sini ada. Kita akan masuk ke kata Tuhan Yesus di kayu salib yang ketujuh. Lukas 23 ayat 46 mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Seluruh perkataan ini sesungguhnya adalah perkataan yang pernah dikatakan oleh Daud dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 31 ayat 5. Ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Tebuslah aku ya Tuhan Allah kebenaran.
Saudara, ketika kita periksa, ada 3 aspek dalam perkataan Yesus di kayu salib yang ketujuh ini. Pertama, adanya satu relasi, keintiman yang begitu dekat. Yesus berbicara kepada Bapaknya dengan penuh intimasi, keintiman. Masa kesedihannya sudah lewat. Yesus telah berdoa kepada Bapaknya sepanjang pelayanannya. Bagi Yesus maut bukanlah musuh yang tidak bisa dikalahkan. Oleh sebab itu betapapun suramnya saat itu, dia tahu saat itu Bapaknya hadir bersama. Dan sekarang Bapa siap menerima Roh. Yang kedua adalah kepercayaan. Yesus mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Dalam Mazmur 31 ayat 5, kata berserah dalam arti dalam bahasa Ibrani adalah takat. Dan kata Yunaninya adalah paratitemi, yang artinya adalah mempercayakan diri seseorang itu kepada pemeliharaan, perlindungan orang lain. Ketika dia melepaskan kehidupan ini, Yesus mempercayakan takdir kekalnya itu kepada lengan Bapaknya yang kekal. Kita pernah menyanyikan lagu bersandar pada lengan yang kekal. Seperti itu, saudara. Menyerahkan hidupnya kepada lengan Bapaknya yang kekal. Yang ketiga, kuserahkan. Akhirnya Yesus berkata, kuserahkan. Dia memberi. Dia menyerahkan roh manusianya kepada Bapaknya yang telah memberikan kepadanya 33 tahun sebelumnya. Nah, kata roh, kata umum ada pneuma dalam bahasa Greek, yang berarti nafas atau nafas kehidupan. Dan ini bisa saja menunjuk kepada Roh Kudus. Ya, tapi dalam kalimat ini itu adalah roh pribadi Yesus. Seperti roh kita punya roh. Ini kepribadian Yesus sebagai manusia. Dia memberikan rohnya. Yesus memanjatkan doa terakhir ketenangan hati dan kedamaian karena dia kenal siapa Bapa. Dia tahu ada hidup kekal bersama Bapa setelah kematian. Bagaimana dengan saudara dan saya? Semua akan bertambah tua dan kita akan memasuki babak terakhir dalam hidup kita. Bisakah kita juga berdoa seperti Daud? Bisakah kita berdoa seperti Yesus? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan rohku. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Sebelum kita menyambut perjamuan kudus Holy Communion yang akan dilayani oleh Pendeta Haryanto, ada persembahan pujian yang akan dibawakan oleh mini choir dari Yesus of God Indonesia Church. Mau nyanyi di tempat atau di depan kami? Silakan maju. Kami akan menyanyikan pujian
Kami akan membawakan pujian yang berjudul When He Was on the Cross. Saat Yesus ada di kayu salib, I was on His mind. There's no one great among us. We're nothing on our own. We made mistakes and sometimes sin. Just common flesh and bone. I'll know I'm through just what I say. I'm a special kind. When He was on the cross, I was on His mind. The look of love was on His face, over on His head. The blood was on His scarlet robe, standing crimson red. Though His eyes were on the crowd that day, He knew ahead in time. When He was on the cross, I was on His mind. When He was on the cross, I was on His mind. Jemaat, pujian ini mengatakan saat Yesus ada di salib, Dia ingat kepada kita. I was in His mind. Itu sebabnya mari kami mau mengajak jemaat ikut menyanyikan pujian ini, bagian refrainnya saja yang mengatakan Yesus tahu aku dan mengasihi aku. Yesus yang mulia di surga membuat cahaya sinar cemerlang dan membuat kita tidak layak untuk menerima belas kasihan-Nya. Tetapi saat Yesus ada di kayu salib, Dia ingat kepada kita. When He was on the cross, we are on His mind. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi pujian He knew me. He knew me. Sama-sama semua di tempat kita. Yeah, He loved me.
was on the cross, I was on his mind. When he was on the cross, I was on his mind. Jemaat yang dikasih Kristus, pada hari Jumat Agung ini kita juga bersama-sama akan memperingati akan perjamuan kudus, Holy Communion. Dan Holy Communion ini diberikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptiskan dewasa atau sudah disidi. Jadi bagi siapa yang masih belum disidi, masih belum menerima baptisan dewasa, harap bersabar, bisa mendaftarkan kepada saya untuk kita adakan kelas katekisasi. Dan kalau memang saudara berminat dan serius, saya akan memberikan waktu saya untuk saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk itu kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, memperingati akan kematian Kristus bagi kami. Kami juga mengingat akan tubuh dan darah-Mu yang telah dipecah-pecahkan di kayu salib, yang menjadi peringatan akan setiap kami bahwa dosa kami telah ditebus oleh Tuhan. Dan pada saat kami memakan roti dan meminum dari cawan, ingatkanlah kami ya Tuhan, bahwa Engkau telah mati sekali dan untuk selamanya bagi keselamatan kami. Dear Heavenly Father, we come before you in this Holy Communion, helping us to memorize what Jesus has done for us when He died on the cross. His body has been crucified for the sake of our sin. His blood has been poured out so that cleanse our sins away. Heavenly Father, help us to remember this. Every time that we take the bread and drink from this cup, we remember that Jesus has died for us once and for all, so that we can be forgiven completely. Thank you so much, Father God. We just surrender this time into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah sabda firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan yang cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, inilah menjadi dasar mengapa
Di dalam setiap perjamuan kudus saya mengatakan hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah disidi atau juga sudah dibaptiskan dewasa. Karena firman Tuhan ini saudara mengingatkan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan yang mendatangkan hukuman atas diri. Jadi bersabarlah sampai saudara mengakuinya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dalam bentuk baptisan dewasa ataupun di sini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di depan kita telah tersedia roti dan anggur perjamuan. Dan seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu malam sebelum dia diserahkan, dia memanggil ke-12 muridnya untuk makan malam yang terakhir. Dan kemudian Tuhan Yesus sebelumnya berdoa kepada Allah Bapa, bersyukur untuk roti dan anggur perjamuan. Before Jesus was surrendered himself and be captured by the army of the temple of God, he invited 12 disciples to get together for the Last Supper, and we did the same thing to memorize what he has done for us. Dan sekarang marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa bersyukur. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk roti dan anggur yang telah tersedia. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapinya, sehingga elemen-elemen mati ini boleh menjadi elemen hidup, karena ini adalah tubuh Kristus dan ini adalah darah Kristus yang mengingatkan kepada kami akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kasih-Nya kepada kami ketika dia mati di kayu salib. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, menyucikan kami dari segala bentuk dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami untuk mengambil roti dan anggur perjamuan ini. Dear Heavenly Father, as we come before you, we pray that you might help us to eat this bread and drink from this cup, that you may use this element to become useful for our salvation, that you, Jesus, has died for us once and for all to redeem us from all our sins. And we thank you so much for what you have done for us. In Jesus' name, amen. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Jesus said, this is my body that has been broken for each one of you. While you eat, remember of me. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkannya. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku, dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari, segala sesuatu telah tersedia, dan saya minta kepada para petugas untuk bisa maju ke depan untuk membagikan roti dan anggur. Nah, sambil kita menyanyikan lagu Singgung ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari.
Show me the tomb where thou wast laid, and the devour and well. Angels in robes of light arrayed, guided angels close near. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Make me to Calvary. Apakah masih ada Bapak Ibu Saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Baiklah, kita bersama bangkit berdiri. Dengan mengangkat roti di tangan kanan kita, ingatlah tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan sekali dan untuk selamanya bagi pengampunan yang sempurna akan dosa dan kesalahan kita. Mari kita memakannya bersama. Tubuh Kristus. Dengan mengangkat cawan di tangan kanan kita, ingatlah darah anak domba Allah telah dicurahkan sekali dan untuk selamanya bagi penyucian, pengudusan diri kita dari segala bentuk dosa dan pelanggaran kita. Mari kita meminumnya. Darah Kristus. Kita kembali akan bersama berdoa. Ya Tuhan, di penghujung acara perjamuan kudus, kami juga telah melakukan perjamuan kudus. Kami mohon kiranya berkat Tuhan dalam setiap kehidupan yang kami harus lewati, supaya ketujuh perkataan Tuhan Yesus kayu salib boleh senantiasa kami ingat, kami renungkan dan kami praktekkan hikmat Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menjadi pengikut Tuhan yang setia, dan kami boleh dipersatukan kelak bersama dengan Tuhan Yesus di surga, bersama-sama dengan seluruh gereja dari segala abad dan tempat. Kami boleh menjadi satu bersama di dalam perjamuan terakhir, perjamuan anak domba Allah di dalam surga yang mulia. Kami mohon kiranya Tuhan tolong kami, supaya pada saat-saat terakhir kami tetap setia, tetap taat, tetap percaya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Perjamuan kudus telah selesai. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bagi yang belum menerima atau mempunyai amplop untuk persembahan, silakan mengangkat tangan, nanti petugas atau majelis akan memberikan. Seperti sudah saya katakan tadi di awal, persembahan akan dibawa maju dan diisi di dalam kotak di sini. Dan yang sebelah sini bisa jalan dari sini, yang sebelah sini bisa jalan dari sini. Ini Awanto silakan mengunjungi. Marilah kita memberikan persembahan khusus untuk mensyukuri kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, dan amplop persembahan dimasukkan ke dalam tempat khusus dan tidak mudah yang disediakan di depan. Jadi yang mulai dari sini tulisan muter aja supaya nggak kawat-kawatnya. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, kami datang melihat-Mu Tuhan, terima kasih karena di hari Jumat Agung ini kami boleh sekali lagi memperingati betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kau sudah menderita di kayu salib Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan maju membawa persembahan kami Tuhan. Kami merasa malu Tuhan, karena persembahan kami yang kami akan bawa ini tidaklah ada artinya Tuhan. Jauhlah artinya Tuhan jika kami melihat betapa Engkau mengasihi Tuhan. Kami malu Tuhan, kami belum bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Kadang kami terlalu sibuk, kami terlalu malas Tuhan. Kami kadang seringkali terlalu khawatir akan masa depan kami Tuhan, sehingga kami belum bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, sehingga kami belum bisa melayani Engkau dengan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk membawa persembahan yang tak berarti ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati kami membawa persembahan dan doa ini. Amin. Kita menyanyikan lagu salibnya saat kita membawa persembahan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam acara khusus hari ini, yaitu kebaktian Jumat Agung. Saya tahu saudara banyak yang pergi ke luar kota, banyak yang pergi jalan-jalan, karena ini the long holiday. Tapi I praise the Lord because you commit your time and you can come here to be together with us. Thank you so much for your time. Really appreciate it. I really appreciate you can come and you celebrate the love of Jesus through the cross. Amen. Yeah. And then don't forget, this coming Sunday kita ada lagi kebaktian Easter. Tapi kita punya pengkhotbah yang kita undang jauh-jauh dari overseas, dari Jepang. Ya. Udah kita undang dari Japanese speaker, namanya Marfianto Rusli. Dia akan jadi guest speaker buat this coming Easter. So I'm very encouraging all of us can come and invite your young people, your friends, the young people to come along. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga
adakan yang namanya perjamuan kasih. Ya. So please bring plates on this coming Sunday that we will celebrate Easter Sunday. Plenty food, definitely plenty food. So bring along your plates. If you don't, it's okay, no problem. Yeah, bring yourself. That's the most important thing. Not your plates, not bring yourself. Jangan datang plate-nya orang yang nggak datang. Jangan begitu. Bring orangnya yang paling penting. Ya, plate-nya nanti nggak usah apa. Karena nanti kita juga dari gereja udah siapkan. Terus kemudian yang lain lagi adalah bahwa kita akan mulai masuk dalam serial pembahasan dari kitab Kisah Para Rasul mulai tanggal 7 April. Ya, jadi stay tune, kita akan eksposisi Alkitab. Ini juga pengupasannya mendalam karena saya mau mengajak jemaat itu tidak hanya mendengar khotbah yang enteng-enteng, tapi juga deep. Ya. Jadi kita mau belajar sesuatu dan memperkaya kita punya knowledge of the Bible. Jadi stay tune, kita akan mempelajari Kisah Para Rasul serial dan harap saudara bisa hadir. Dan juga demikian kalau nanti Pak Robi yang berkhotbah, saya akan melayani ada kebaktian bahasa Inggris. Jadi once a month, ya kita ada kebaktian bahasa Inggris. Lalu Bible study, Marvian mulai start lagi kapan ya? In April ya. Sometime in April, but Marvian will announce it later. Jadi itu Saturday. Jadi kita kalau bisa bikin regular once a month English service and once a month Bible study. But if you want us to get more for the Bible study or English service, let us know so that we'll be ready for you. Nanti setelah ini saya juga mengajak kita berdoa untuk Timo karena hari ini dia surgery. Jadi he text me a few minutes ago that he'll be going to theater in the next few hours. Kita berdoa supaya jalan operasi berjalan dengan baik. Ya, dan kemudian I don't know whether Sunday he can come or not, but he's willing to come. I'll pick him up. Oke, hanya itu dari saya. Mungkin ada tambah lagi yang lain? Oh, not this Sunday, 31st. Oh yeah, service. Yeah. The service as usual at 1 p.m. Yeah, at 1 p.m. But I guess in the service it will be in English. So the songs in English, everything in English, the sermon in English, but will be translated to English. Then I'll be the liturgy, something like that. So I hope that you can make your time and then bring your friends to come. Kita akan selesai, kita menyanyikan berikutnya.